Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuyang Kalimantan bagian 10. Cerita ini ditulis oleh Rizka AS. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Angin bertiup semakin kencang. Suara dahan dan daun yang saling bergesekan pun terdengar nyaring. Sampai akhirnya dari jauh sana terlihat sosok nenek yang datang ke mimpiku kala itu. Dia benar-benar sosok nenek itu. Kiai turun dari gubuk dan menghadangnya. Persis di belakang kami hanya terhalang 5 langkah. Peluk keringat membasahi dahiku. Bekas luka tadi sore juga masih terasa perih karena terkena keringat. Padahal angin begitu kencangnya, bahkan suasana pun sangat dingin. Tapi aku malah merasakan yang sebaliknya, mungkin saking takutnya. Ya Allah, bantu kami menemukan Asti. Ya Allah, kembalikan sahabatku dengan keadaan selamat. Aku terus membatin itu. Apa yang kamu inginkan agar bisa melepaskan anak itu? Aku tidak butuh apapun. Aku hanya ingin anak ini dan dia. Jantungku seperti berhenti berdetak saat sosok nenek menyerapkan itu menunjukku. Jaga ucapanmu. Ternyata makhluk sepertimu memang tidak bisa dibaiki. Kiai langsung melafalkan ayat kursi dan ayat-ayat lainnya. Kiai melafalkan dengan sangat kencang dan lantang. Awalnya sosok itu masih terlihat biasa saja, namun semakin lama ternyata terpengaruh juga. Dia mulai meraung-raung, menjerit karena kepanasan. Namun Kiai tidak terkecoh sedikit pun. Dia tetap melantunkan ayat-ayat Allah dengan fokus dan lantang. Aku dan Fadlan membantu sebisa kami. Baiklah. Ambil saja anak itu dan berhenti mengucapkan itu. Panas. Baiklah. Dengan cara apa kamu akan mengembalikan anak itu, Pulanglah. Anak itu sudah berada di sana, di kamarnya. Jangan bermain-main denganku. Cepat, katakan di mana anak itu. Sudah kukatakan, anak itu sudah kembali ke sana. Lihat saja, jika aku bohong habisi aku. Baiklah. Jika sampai kamu bohong, lihat saja, tidak ada ampun bagimu. Ayo, cepat nak, kita periksa ke kosan. Siapa tahu sosok itu bisa dipercaya. Ajak Kiai dan langsung diikuti olehku dan juga Fadlan. Aku benar-benar berharap bahwa Asti memang sudah pulang dan saat ini berada di kosan. Ya Allah, jika benar seperti itu, terima kasih banyak. Kami berjalan berdampingan 5 meter lagi sampai ke kosan. Dari jauh pun sudah nampak, semoga benar saja Asti sudah ada di sana. Aku dengan sedikit tergesa-gesa berlari kecil mendahului Kiai dan Fadlan. Akhirnya aku sampai duluan di kos. Aku membuka pintu yang ternyata sudah tidak terkunci. Padahal saat aku pergi pintu kukunci. Dan 1, 2, 3, aku membuka pintu dan rupanya benar Asti ada di dalam. Dia sedang duduk termenung di atas ranjangnya.
Saat mendengar aku membuka pintu, dia spontan menoleh dan berlari ke arahku. Akhirnya kami saling berpelukan dan menangis bersama. Tanpa kami sadari, Kiai dan Fadlan sudah berada tepat di belakang kami. "As, kamu gak apa-apa kan?" Aku baru tanya sambil mengecek seluruh badan Asti, takutnya ada yang luka. "Aku tidak apa-apa, Ras." "Pak Kiai, apa ini benar Asti?" Mengapa aku bertanya seperti itu? Karena aku lihat Asti sedikit murung, bicara pun pandangannya kosong. Jangan khawatir, Nak. Ini beneran temanmu. Hanya saja dia masih kaget dengan yang telah dia alami. Sebentar, saya akan membuang aura negatif dari tubuhnya. Kemudian kami duduk berlingkar di lantai tanpa digelari apapun. Kemudian Kiai mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil tangannya disimpan di atas kepala Asti. Semua sudah berlalu begitu cepat. Sekarang sudah pukul 11 malam. Kiai dan Fadlan sudah pulang, sedangkan aku dan Asti akhirnya merebahkan badan di ranjang masing-masing. Alhamdulillah, setelah Asti diruqyah oleh Pak Kiai, Asti sudah seperti biasanya lagi. Hanya saja dia masih belum mau bercerita dengan apa yang telah dia alami. Biarkan dia istirahat dan beradaptasi lagi dengan aku dan yang lainnya. Namun mengapa Kak Melati dan Kak Riana belum balik-balik ke rumah? Kak Melati sudah 2 hari tidak pulang. Kak Riana sejak pagi tadi belum pulang juga. Apa mereka baik-baik saja? Otakku benar-benar terkuras habis karena memikirkan hal-hal ini. Aku benar-benar merasa frustasi. Tanpa aku sadari, aku pun tertidur. Cahaya matahari menembus celah-celah ventilasi dan juga tirai jendela yang mengapung-apung. Hingga akhirnya mataku terpaksa terbuka saat pertama kali membuka. Aku tidak melihat apapun. Aku spontan langsung bangun terduduk karena otakku langsung tertuju pada Asti. Namun sesaat aku mendengar alat-alat dapur yang bertabrakan. Sepertinya ada yang sedang memasak. Aku bergegas berjalan ke dapur dan rupanya Asti yang tengah sibuk memasak. Dia sedang memasak nasi goreng, katanya untuknya dan aku. Syukurlah Asti sudah kembali seperti sedia kala. Saat mengetahui aku ke dapur, dia pun tersenyum manis dan menyapaku. Hatiku benar-benar lega dan tenang sekarang. Jam 10 pagi Kak Riana pulang. Dia membawa beberapa kantung kresek. Rupanya dia tidak pulang karena ada tugas perkelompokan dan diadakan di rumah temannya. Ya Allah, As, ini kamu. Kamu udah ketemu. Syukurlah kalau gitu, ucap Kak Riana saat pertama kali melihat Asti. Maafin kakak ya, dari kemarin kakak cuek dan terkesan bodoh amat. Tapi sebenarnya tidak begitu, Dek. Kakak sedang banyak tugas dari dosen. Apalagi kan kakak sudah dekat skripsiannya. Ah, iya Kak, tidak apa-apa kok. Kami memahami, jawabku. Padahal nyatanya kemarin aku pun sempat mempunyai pikiran negatif kepada Kak Riana gegara makhluk itu. Nih, kakak bawain banyak makanan sama bahan masakan juga. Dimakan ya. Nanti kakak punya kabar penting untuk kalian soal Melati. Akhirnya Kak Riana melangkah masuk ke kamar mandi. Mungkin dia mau mandi dulu. Apa yang mau Kak Riana omongkan soal Kak Melati, aku jadi penasaran. Kak Riana pun sudah selesai dari kamar mandi. Aku juga sudah selesai membereskan belanjaan yang Kak Riana bawa. Jadi begini, Dek. Kakak kan semalam nginep di rumah teman kakak. Nah, kakak tuh ngerjain tugas di teras rumah teman kakak sampai larut. Kalau nggak salah, sampai jam 2.
Saat kami sedang bercanda sambil ngerjain tugas, ada sekelibat bayangan seperti bola api yang mondar-mandir di depan rumah teman kakak. Cuma ya memang jauh, tidak dekat. Terus kakak yang pertama lihat, namun karena teman-teman kakak pada berani, akhirnya kami malah buntutin itu si bola api. Saat itu kami berenam, cewek 3, cowok 3. Kami mengendap-endap deketin tuh makhluk, mana jalannya kebut. Tapi karena sudah penasaran, akhirnya kami lanjutin aja kan. Nah, semakin kami dekat dengan bola api itu, semakin berbentuklah itu makhluk. Iya kak, lalu bagaimana? Ternyata kepala dan usus dek. Ya itu kuyang. Kuyang itu seperti sedang menunggu mangsanya karena dia terus diam di depan rumah salah satu warga. Kakak di situ sudah tremor sih. Cuma teman-teman kakak yang ngeyel, susah diatur. Dan lagi-lagi temen kakak malah ngisengin itu kuyang. Jadi posisi kuyang itu menghadap ke rumah warga, sedangkan kami di belakang dia, ngumpet di semak-semak belukar. Temen kakak yang cowok nih malah lemparin tuh kuyang pakai batu kerikil gitu loh. Nah, beberapa kali lemparan si batu itu meleset terus. Pas lemparan kelima, kenalah batu itu sama usus si kuyang yang membuatnya spontan berbalik badan. Untungnya kami sigap juga, langsung berjongkok. Cuma ini nih yang kakak maksud penting itu. Saat si kuyang itu menghadap ke belakang, kakak menangkap wajah si kuyang itu adalah Melati. Walau sedikit berbeda, tapi kakak masih mengenalinya. Secara kan kakak tinggal sama dia udah lumayan lama. Kakak tahulah wajahnya dalam keadaan apapun. Hah? Seriusan kak? Terus selanjutannya gimana? Ya udah sih, itu aja. Karena dia ada orang yang memantau dia langsung pergi melesat ke awang-awang dek. Sungguh sih kakak baru pertama kali melihat wujud kuyang dengan nyata. Lalu Kak Melati masih mencari mangsa. Dia sekarang tinggal di mana ya kak? Dia kan udah gak pulang 2 hari. Gak tahu dek, entahlah. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Biar aku aja as. Aku pun bergerak mendekati pintu. Saat aku membuka pintu, aku sedikit kaget. Ternyata itu adalah Kak Melati. Panjang umur banget nih orang. Baru juga diomongin udah nongol batinku sendiri. Tanpa permisi atau sekedar basa-basi gitu, dia langsung nyelonong aja masuk ke dalam. Benar-benar orang aneh. Akhirnya malah aku yang membuntuti dia. Karyana dan Asti juga sedikit kaget saat melihat siapa yang datang. Kamu Mel, kemana aja? Gak pulang udah 2 hari. Apaan sih? Bukan urusan kamu Yari. Orang nanya juga. Dek, kita main aja yuk ke rumah Bu Kos. Ajak Kak Riana kepadaku dan juga Asti. Namun mata Kak Riana seperti memberi isyarat sesuatu yang aku tidak pahami. Tapi intinya menyuruh kami mengikutinya. Jangan lupa pakai jilbab. Soalnya kan mau ketemu calon mertua. Tutur Kak Riana sambil tertawa. Aku yang menyangkanya akan ke situ pun menurut saja dan langsung berpakaian rapi, begitupun dengan Asti. Yuk, udah siap belum? Kita pergi. Mel, aku pergi dulu ya. Baik-baik kamu di sini. Kak Melati hanya melirik dengan mata penuh telisik. Saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Kak Ria menarik kami yang hendak masuk ke perkarangan rumah ibu kos. Bukan ke sini loh. Hah? Bukannya kata kakak
kita akan berkunjung ke rumah ibu kos? Tanya Asti kebingungan. Bukan, Dek. Tadi tuh cuma alasan aja depan Melati, biar dia nggak curiga. Jadi sebenarnya kakak mau ajak kalian ke suatu tempat. Ayo ikut aja. Entahlah apa yang dimaksud Kak Ria, intinya kami mengikutinya saja. Akhirnya kami bertiga menaiki taksi yang sudah dipesan oleh Kak Riana. Di perjalanan kami tidak banyak mengobrol, tapi satu yang membuatku terpikir, ini jalan sepertinya ke arah rumah Kiai Mustafa. Mungkin kebetulan saja arahnya sama. Mana mungkin bisa kebetulan? Kalau iya Kiai Mustafa, artinya sudah terkenal di sini. Akhirnya taksi pun berhenti tepat di depan rumah. Dan ya, aku terkejut. Ternyata memang ini rumah Kiai Mustafa. Kak, kok bisa ke sini? Ya, emangnya kenapa, Dek? Ada yang salah? Tidak, Kak, bukan begitu. Maksudnya berjodoh saja. Kemarin aku sama Fadlan ke sini, dan yang membantu mencari Asti dan menyelamatkan Asti juga adalah Kiai Mustafa. Bagaimana kakak bisa tahu sama beliau? Loh, beneran? Jadi Kiai ini memang sudah terkenal, Dek, di sini. Masya Allah banget pokoknya, guru dari guru. Ya udah yuk kita ke sana. Akhirnya kami sudah ada di dalam. Kiai pun sempat kaget mengapa aku kembali lagi dengan orang yang berbeda dan masalah yang berbeda. Padahal aslinya aku saja tidak tahu akan kesini lagi. Kak Riana mulai menjelaskan semuanya soal kecurigaan terhadap Kak Melati, kejanggalan, pokoknya segalanya yang bersangkutan dengan Kak Melati. Begitupun aku dan Asti, kami juga akhirnya menceritakan semuanya yang pernah kami lihat dan juga alami. Apalagi pengalaman Asti yang melihat secara langsung perubahan dari manusia ke kuyang waktu itu. Kiai mendengarkan dengan seksama tiap ucapan yang keluar dari kami. Jadi gimana Pak Kiai? Apa Pak Kiai bisa bantu kami? Jujur Pak Kiai, dia meresahkan warga sini. Ini jelas bukan masalah sepele ya nak. Kita harus tahu asal-usulnya dulu untuk mengetahui siapa dalangnya. Tapi sudah saya lihat pakai mata batin, memang dia adalah jelmaan kuyang. Namun karena terpaksa, makanya itu kita harus tahu dulu masalah yang sebenarnya. Dengan cara apa Pak Kiai? Sepertinya kita harus mencari tahu dulu keberadaan orang tua Melati. Wah, agak susah kayaknya Pak Kiai. Soalnya Kak Melati itu dingin. Jangankan memberitahu soal alamat, ditanya saja dia selalu jawabnya ketus Pak Kiai. Artinya kita tidak bisa mengambil langkah itu. Kalian harus mendapatkan alamatnya secara diam-diam. Lakukan apapun yang bisa mendapatkan alamat itu. Saya percaya kalian anak-anak yang pintar. Jadi sekarang kalian pulang dan lakukan perintah dari saya. Kalau sudah ketemu, silahkan kalian balik lagi ke sini. Jika takut diganggu olehnya, kuncinya ingat, jangan tinggalkan sholat. Karena sejatinya makhluk seperti itu sangat membenci orang-orang yang bertakwa. Baiklah Pak Kiai, kalau begitu kami pamit ya. Semoga kami bisa secepatnya menemukan alamat itu. Ucap Kak Riana, lalu kami beranjak dari duduk kami. Setelah berpamitan kami langsung pergi dari rumah Kiai. Namun berbeda,
Kali ini Kak Riana mengajak kami menaiki bus. Tumben, biasanya dia anti angkutan umum seperti ini. Jarak dari kosan ke rumah Pak Kiai hanya 30 menit kalau tidak macet. Jadi tidak terlalu jauh juga, masih bisa ditempuh selagi kami punya ongkos untuk naik bus. Selanjutnya, gimana Kak? Apa yang harus kita lakukan untuk menemukan alamat orang tua Kak Melati? Tunggu dia berangkat kerja aja, nanti baru kita selidiki lebih dalam. Harusnya sih sekarang dia juga udah pergi kerja. Ya karena ini sudah sangat siang. Itu pun kalau dia tidak libur. Ya mudah-mudahan saja Kak dia bekerja. Oh ya Dek, kamu bilang kemarin kamu nyari Asti ditemenin Fadlan. Serius Dek? Terus gimana PDKT-annya? Ah kakak, tidak kok. Dia hanya membantuku mencari Asti, tidak lebih. Ya belum kayaknya. Sekarang kan masih proses, ya nggak As? Akhirnya kami terbuai dalam gelak tawa dalam perjalanan. Tanpa kami sadari, kami sudah berada di depan rumah ibu kos. Akhirnya kami berjalan pulang ke kosan. Kami sangat berharap jika Kak Melati pergi bekerja, supaya kami bisa segera menuntaskan tugas dari Pak Kiai dengan cepat. 5 menit berjalan kami pun sudah sampai di depan kos. Saat masuk ke kamar ternyata terkunci. Baguslah, ini tandanya Kak Melati tidak ada. Akhirnya aku mengambil kunci cadangan yang tadi sebelum berangkat kutaruh di dekat pot bunga. Setelah masuk ke dalam benar saja Kak Melati sudah tidak ada. Jadi gimana Kak? Mau cek lemarinya lagi? Boleh Dek, tapi kunci dulu pintunya. Takutnya dia tiba-tiba balik lagi. Kami mencoba membuka lemari Kak Melati, namun ternyata terkunci dan kuncinya juga tidak ada. Hampir saja lupa bahwa semua lemari ini satu kunci yang sama. Akhirnya aku menarik kunci lemari Kak Riana yang dekat dengan kasur Kak Melati. Dan ya, berhasil. Saat pertama kali membuka lemari Kak Melati, pandangan yang kita tangkap sangat menjijikan dan juga menyeramkan seperti sebelumnya. Di sana masih banyak bekas pembalut dan juga rambut yang menggulung. Bau anyir seketika menyeruak, menusuk ke hidung. Spontan kami mencari masker dan memakainya. Walaupun tidak hilang sempurna baunya, namun tidak terlalu menusuk. Akhirnya kami mulai mencari apa yang diperintahkan Kiai Mustafa. Kak Riana dengan lihai terus menyibak barang-barang yang ada di dalam lemari Kak Melati, sedangkan aku memegang flash dari ponsel supaya kelihatan. Asti mencari di bagian atas lemari. Lemarinya mini, tidak tinggi, jadi dengan mudah Asti mengobrak-ngabrik isinya. Namun setelah beberapa waktu mencari, kami tidak kunjung mendapatkannya juga. Akhirnya kami pasrah. Mungkin memang tidak ada di sini alamat itu. Namun saat hendak melangkah pergi dari lemari Kak Melati, tiba-tiba saja aku merasa ingin sekali mengecek ranjang Kak Melati. Akhirnya aku mendekat ranjang Kak Melati dan menarik kasurnya. Sisa ranjang besi dan rupanya benar saja ada dompet kecil di sana. Dengan sigap aku langsung menyambar dompet itu membawa ke hadapan Asti dan Kak Riana. Kak, aku nemuin ini di bawah ranjang Kak Melati. Coba lihat Kak, siapa tahu ada petunjuk. Akhirnya Kak Riana langsung membuka dompet mini itu dan ternyata isinya banyak kartu-kartu kart, ada ATM dan lain-lain. Dan rupanya ada KTP juga. Akhirnya kami mendapatkannya. Kak Riana langsung sigap memoto KTP Kak Melati. Setelah mendapatkan beberapa jepretan, kami buru-buru mengembalikannya ke tempat yang semula. Kami merasa lega. Akhirnya kami berhasil mendapatkan alamat itu. Mungkin nanti kami akan pergi ke rumah Pak Kiai lagi.
Sekarang kami berniat akan memasak dulu dan makan. Namun selang 5 menit berlalu dari kami memoto KTP Kak Melati, orangnya datang dengan tergesa-gesa. Seandainya telat saja sedikit, pasti kami akan ketahuan. Kenapa balik lagi, Mel? Tanya Kak Riana, namun tidak ada jawaban dari Kak Melati. Dia benar-benar angkuh. Ternyata dia mencari keberadaan dompet yang tadi. Setelah ketemu dia langsung pergi lagi tanpa basa-basi, alias wajah datar. Kami tidak terlalu memperdulikannya, karena bagi kami itu sudah hal biasa yang dilakukan Kak Melati. Kami pun sudah selesai memasak lalu memakan bersama, dan sekarang kami sedang menunggu kedatangan GrabCare yang telah dipesan Kak Riana untuk ke rumah Pak Kiai. Rasanya sudah tidak sabar ingin mengetahui lebih soal masalah ini. 5 menit menunggu, GrabCar pun datang. Akhirnya kami berangkat. 30 menit kami telah tiba di depan rumah Pak Kiai. Akhirnya kami langsung masuk dan memberikan alamat orang tuanya Kak Melati kepada Pak Kiai. Pak Kiai terlihat sangat mencermati alamat itu. Sedangkan kami masih setia menunggu Pak Kiai berbicara untuk langkah selanjutnya. Lalu tidak lama Pak Kiai pun berucap, "Malam ini kita harus berangkat ke sana." Kami semua harus ikut Pak Kiai. Iya nak, kalian harus ikut. Karena ini kan masalah kalian. Saya hanya membantu. Baiklah Pak Kiai, kami siap. Akhirnya kami bergegas pulang untuk packing. Sepertinya nanti di sana akan sedikit memakan waktu, jadi butuh persiapan matang. Jarak tempuh ke sana pun lumayan jauh, sekitar 6 jam jika tidak macet. Demi menyelesaikan masalah ini, kami sampai meminta izin dari kampus untuk libur 1 minggu. Sungguh masalah ini menghambat masa-masa kuliahku. Kak, nanti kita kasih alasan apa ke Kak Melati? Udah, itu gampang. Biar kakak yang handle. Ayo, kalian cepet packing. Bawa baju agak banyak. Takutnya nanti di sana kita lama. Karena tidak mungkin langsung selesai begitu saja. Kami pun telah selesai packing dan sebentar lagi mobil yang dibawa Pak Kiai akan menjemput. Kak Riana akhirnya menelpon Kak Melati, memberi alasan kami akan pergi ke suatu tempat, acara dari kampus, dan Kak Melati pun merasa bodoh amat. Namun tiba-tiba saja datang 3 orang pria dengan membawa tas ransel masing-masing di punggungnya. Mereka adalah Fadlan, Fadli, dan Raihan. Mau apa mereka? Kalian? Halo Riana, kita mau ikut kalian ya. Dari mana kalian tahu? Dari Pak Kiai. Pak Kiai sudah menjelaskan semuanya. Awalnya yang memberitahu Fadlan, Fadlan lalu memberitahu kami. Terus kalian ngapain mau ikut kami? Gak tahu, disuruh Pak Kiai. Aneh, tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Mungkin Pak Kiai mempunyai rencana lain. Waktu sudah menunjuk pukul 7 malam. Kami sudah menunggu di luar kosan sedangkan Kak Melati belum pulang. Tapi dia memegang kunci cadangan. 10 menit berlalu, akhirnya mobil minibus hitam masuk ke pekarangan kosan. Nampak di sana ada satu sopir dan Pak Kiai. Besar sekali mobil itu. Sepertinya sengaja Pak Kiai menyewa mobil itu karena pasukan kami banyak agar muat mungkin. Pak Kiai lalu turun dari mobil dan menghampiri kami. Nak, perjalanannya akan sedikit lama. Jadi kalian tidur saja, tidak apa-apa. Baik Pak Kiai, terima kasih banyak.
Dan tanpa kami sadari, kami memang tertidur di mobil. Saat terbangun, kami sudah masuk di kabupaten tempat tinggal orang tua Kak Melati. Sedikit lagi akan sampai ke tujuan. Kami tidak berhenti untuk makan karena mempunyai stok roti yang tadi dibeli. Kami juga berbagi kepada Pak Kiai, sopir, dan anak-anak ibu kos. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Benar-benar perjalanan yang sangat jauh. Sudah terasa juga pegelnya, walau hanya duduk di kursi. 15 menit berlalu, kami sudah sampai di kampung orang tuanya Kak Melati. Kami pun menyusuri tiap rumah yang berada di sini untuk mencocokkan alamatnya. Untungnya bukan perumahan, jadi kita bisa masuk tanpa persetujuan dari Satpam. Kalau di perumahan, biasanya agak susah. Bersambung.